Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Malam hari ini kita ada dalam renungan malam bersama dengan saya. Dan kita percaya bahwa sebelum kita tidur, pastikan kita dengar firman Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan, kita renungkan setiap firman yang kita dengarkan, sehingga hari-hari kita, waktu kita bangun pagi, kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malam ini juga adalah malam yang luar biasa, karena sebagian dari kita mungkin selesai beraktivitas atau ada yang sementara melakukan pekerjaan. Tetapi apapun itu, Alkitab bicara buat kita, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan baca firman Tuhan, izinkan saya mau berdoa buat setiap kita untuk kebenaran firman Tuhan ini, karena saya percaya bahwa orang yang dengar, orang yang mengerti, orang yang melakukan firman, dia akan tampil sebagai orang-orang yang menang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat malam yang indah ini, di mana hamba mau akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap pendengar, biarlah setiap orang yang mendengarkan berita Injil, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan yang susah, diberi penghiburan yang lemah, dikuatkan, yang mendapatkan jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, sembunyikan kami di balik salib-Mu, karena salib-Mu itu adalah mahal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam buat setiap kita sekalian. Hari ini saya mau bicara tentang satu tema yang sangat penting, yaitu tentang kasih Allah. Nah, saudaraku, kalau kita bicara kasih Allah, maka dalam benak kita, dalam pemikiran kita, ada berbagai macam hal. Ada banyak orang bilang, oh kasih Allah itu berarti berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bagi saya itu ada benarnya juga. Tetapi kalau kita lihat dari prinsip Alkitab, maka kita akan dapatkan banyak hal tentang kasih Allah. Nah, ini kita akan belajar, kita baca di dalam Mazmur pasal 116, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 116, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, firman Tuhan bilang seperti ini. Judulnya terluput dari belenggu maut. Nah, judulnya sudah sangat menyenangkan kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terluput dari belenggu maut. Kadang-kadang dalam hal ini, dalam hal kehidupan kita, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi. Salah satunya adalah kita diluputkan dari bahaya, kita diluputkan dari hal-hal yang menyakitkan, kita diluputkan dari hal-hal yang mengecewakan. Itu sebabnya Alkitab bicara buat kita, kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan selalu melindungi, Tuhan menyertai. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 18, di situ Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa jangan takut, aku akan menyertai dan membentengi engkau. Artinya apa? Setiap kehidupan kekristenan kita, ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan menyertai. Nah, ini judul yang menarik, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, terluput dari belenggu maut. Sekarang apa yang engkau hadapi, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Mungkin hari-hari ini ada orang yang sakit, mungkin hari-hari ini ada orang yang berbeban berat, mungkin hari-hari ini engkau mengalami yang namanya tekanan batin. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami yang namanya lemah tubuh. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami yang namanya gangguan secara mental. Tetapi Alkitab bicara buat kita, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Alkitab memberi solusi yang terbaik. Tuhan yang akan meluputkan kita dari bahaya maut. Nah, ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan seruan dan
permohonanku. Wow, luar biasa. Siapa itu Daud? Daud adalah seorang yang raja, dia adalah seorang bapak, dia juga adalah seorang imam, dia juga adalah seorang prajurit. Tetapi di dalam kehidupannya yang kita bisa baca mulai dari kitab Mazmur pasal 1 sampai Mazmur pasal 150, yang ada hanyalah pujian kepada Tuhan. Alkitab bicara begini, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan seruan dan permohonanku. Kadang-kala di dalam kehidupan ini kita dituntun sampai kepada titik yang terendah, titik yang kita nggak bisa melangkah lagi, titik di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi disitulah kita bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Daud adalah orang yang biasa. Waktu kita dengar, kita baca, kita perhatikan kisah Daud. Wow. Daud memiliki saudara yang kuat-kuat, yang hebat-hebat. Siapa sih itu Daud? Daud, kata Alkitab, dia menggembalakan 3 kawanan kambing atau domba milik ayahnya. Artinya dia tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Dan Daud gak pernah sakit hati. Dia melakukannya dengan ucapan syukur. Dia melakukannya dengan sukacita. Daud gak pernah ambil pusing. Orang mau jatuhkan dia, orang mau fitnah dia gak ambil pusing. Ingat, harinya akan tiba. Yang menentukan kita itu bukan orang lain. Tetapi yang menentukan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan itu sendiri. Orang mau fitnah Anda, orang mau ngecewain Anda, orang mau menjatuhkan Anda. Alkitab bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi lakukanlah kebaikan. Dan ada waktunya, ada saatnya, ada hari-hari yang Tuhan akan izinkan engkau menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau bilang buat setiap saudara, jangan pernah kecil hati hanya karena doamu tidak dijawab. Jangan pernah kecil hati hanya karena orang-orang yang lain lebih maju dari engkau. Jangan pernah kecil hati hanya karena orang lain itu lebih pintar dari engkau. Jangan pernah kecil hati hanya karena orang-orang tetanggamu atau sahabatmu itu lebih kaya dari engkau. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Waktu kita mengasihi Tuhan, when we love God, Tuhan akan mendengar seruan permohonanku. Tuhan akan mendengar seruan permohonanku. Juga mendengar seruan permohonanmu. Pertanyaannya sederhana, apakah kita berharap lagi kepada Tuhan atau tidak? Iya kan? Ayat 2, sebab ia menyendengkan telinganya kepada orang. Kalau berharap kepada Tuhan, Tuhan dengar doanya. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saudara, aku coba lihat. Daud di tengah tekanan, di tengah masalah, di tengah pergumulannya, dia tetap mau berseru kepada Tuhan. Beda dengan orang zaman sekarang. Ketika masalah datang, tidak lari kepada Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak lari kepada Tuhan, tetapi lari kepada orang-orang pintar. Lari kepada dukun-dukun, lari kepada paranormal, lari kepada sio-sio, lari kepada horoskop. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Daud mendapatkan masalah, dia datang kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang, Tuhan mendengar permohonannya. Karena Tuhan mendengar permohonannya, Daud punya komitmen yang kuat. Untuk apa? Untuk mau berseru kepada Tuhan seumur hidupnya. Mari taruh di dalam dada saudara perkataan ini. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Taruh di dalam hatimu sebelum engkau tidur, sebelum engkau membaringkan kepalamu di tempat tidur. Ucapkan kalimat profetik bahwa seumur hidupku aku akan berseru kepada Tuhan. Ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku.
aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Daud membayangkan bagaimana kehidupannya yang begitu mengerikan. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia dikejar oleh anaknya. Tetapi yang ada di dalam kehidupan Raja Daud adalah he thanksgiving to Lord. Dia tetap berseru, dia mengucap syukur, dia bersuara, shout to the Lord. Dia berteriak di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 4 menarik. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Daud berseru kepada Tuhan. Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Hari-hari ini banyak anak-anak muda untuk mau berangkat, beraktivitas, itu sudah nggak mau lagi berdoa. Banyak pebisnis untuk berangkat ke kantor itu sudah nggak lagi mau berdoa. Banyak para petani-petani untuk mau berangkat ke ladang itu sudah nggak mau lagi berdoa. Sudah mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kita semua bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak mampu. I want to tell you, kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu. Karena pada dasarnya kita punya kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Tuhan sumber jalan keluar. Tuhan sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Engkau boleh menghadapi tantangan, tekanan, pergumulan, persoalan, macam-macam yang bersoal. Tetapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud mengalami kengerian di dalam kehidupannya. Tetapi yang Daud lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Masakan kita kalah sama Daud? Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal. Saudara, masakan kita nggak mau berseru lagi kepada Tuhan? We love you, Lord. Kami bersyukur kepadamu. I love you, Lord. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ayat 5. Coba ini menarik, saudara. Ayat 5. Mazmur 116 ayat yang kelima bilang seperti ini. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita adalah Allah yang penyayang. Walaupun orang-orang menjelekan kita, mengecewakan kita, Tuhan tetap adil. Orang yang fitnah kita, Tuhan tetap adil. Orang yang pengen menjatuhkan kita, Tuhan tetap adil. Itu sebabnya Alkitab bicara buat kita 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan melihat pembelaan Tuhan nyata atas hidupmu. Engkau hanya akan melihat Tuhan berkarya atas kehidupanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus difitnah, bahkan muridnya sendiri rela menjual dia hanya karena 30 keping perak. Tetapi Alkitab bicara buat kita, Yesus tetap setia sampai mati. Izinkan saya menjelaskan buat setiap saudara. Mari belajar untuk setia. Kadangkala air mata kita menetes. Kadangkala kita untuk mengeluarkan kata-kata sudah enggak mampu. Tetapi waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Mungkin kita mau angkat tangan itu berat karena pergumulan persoalan yang kita hadapi. Tidak mampu kita atasi. Tetapi dengar baik, ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang turun tangan atas hidupmu. Lakukan bagian kita. Di saat kita nggak mampu, Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah andalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita akan kecewa. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, waktu ada orang yang fitnah kita, waktu orang yang menjelekin kita nggak mampu. Pasti pengen balas.
Tetapi waktu kita andalkan Tuhan, kita mampu berkata, Lord, Tuhan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang disebut dengan kasih yang sejati. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa makna kasih yang sejati dari ayat yang kita baca ini? Dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, bahwa kasih Allah dalam kehidupan kita itu tanpa syarat. Saudara, waktu Allah mengasihi kita, Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa adanya. Itu sebabnya Alkitab bicara buat kita. Dosa semerah kermisi, Tuhan putihkan seperti salju. Saudara, kasih Allah tidak bersyarat. Dia rela mengorbankan dirinya menjadi sama dengan manusia, agar supaya di dalam Yesus kita beroleh berkat. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Yesus mengasihi kita dengan ketulusan hati. Itu sebabnya hukum yang paling pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita yang Tuhan ajarkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang terpenting adalah mengasihi. Dan kata Yunani yang dipakai di dalam ayat ini adalah agape. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menuntut pengorbanan. Wow, luar biasa. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran malam hari ini dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama adalah kasih Allah tak terbatas dan tanpa syarat. Yang kedua, kasih Allah selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan mengasihi kita, kita berpikir dalam hati kita bahwa Tuhan sudah tolong saya. Berarti tugas saya juga harus menolong orang yang ada di sekeliling saya. Jangan menjadi batu sandungan. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah aktif di pelayanan, saya sudah ikut kegiatan-kegiatan rohani, saya sudah ikut di dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi selalu menjadi batu sandungan. Saya banyak menjumpai ada banyak pendeta-pendeta bertengkar, ada banyak hamba-hamba Tuhan itu bertengkar, ada banyak para pelayan-pelayan Tuhan itu bertengkar, banyak majelis-majelis di gereja itu bertengkar. Kenapa? Karena orientasinya bukan lagi kepada kasih. Orientasinya kepada mamon. Orientasinya kepada kesombongan. Orientasinya kepada mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini Alkitab bicara buat kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, kata Alkitab, jangan keraskan hatimu seperti dalam kekeraman. Belajarlah untuk merendahkan hati. Belajarlah untuk merendah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan sombong di dalam kehidupan ini. Apa yang engkau mau sombongkan? Kalau kita mau bilang kaya, kita masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Kalau kita mau bilang kita punya mobil 5, masih ada orang yang lebih dari 5 mobil, yang lebih dari kita. Kalau kita mau bilang bahwa saya adalah orang yang paling kaya di kampung ini, masih ada orang yang lebih kaya dari kita. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus hidup rendah hati. Ya. Orang yang mengasihi, pasti dia juga akan membagikan berkat Tuhan kepada orang-orang yang lain. Orang yang mengasihi itu indah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa seorang yang mengasihi, yang pertama adalah kasih yang tidak bersyarat. Yang kedua adalah kasih Tuhan menjadi berkat. Dan kita harus memberkati orang lain. Yang ketiga, kasih Tuhan itu menjadikan kita satu di dalam Tuhan.
Jangan sampai di dalam kehidupan ini yang ada hanyalah perpecahan. Saya banyak melihat di dalam keluarga-keluarga Kristen, hanya karena masalah sepele, bertengkar, sampai berujung kepada perceraian. Aduh, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengar baik-baik. Masalah pasti selalu ada. Tetapi yang dibutuhkan adalah solusi. Solusinya adalah apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Orang selalu bilang, diam adalah emas. Saya mau kasih tahu. Jangan selalu diam di dalam pergumulan keluargamu. Jangan. Karena justru diam itu akan menimbulkan tanda tanya besar. Tetapi apa yang harus kita perlukan? Komunikasikan. Komunikasikan dengan kasih. Itu saya bilang, kasih mempersatukan kita. Kasih itu bukan pemecah belah. Kalau ada yang bilang, wah saya bertengkar dengan seorang ini, itu hanya karena saya mengasihi. Itu adalah kasih yang salah. Justru kasih selalu mempersatukan. Waktu Yesus di hadapan ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, imam-imam, datanglah seorang yang bernama Yudas. Yudas melakukan apa? Yudas mencium Yesus. Tetapi Yesus nggak balas. Yesus tidak balas. Waktu murid-murid Yesus memotong telinga dari seorang hamba imam, itu yang bernama Malkus. Yesus bilang apa ke murid-muridnya? Sarungkan pedangmu. Jangan pernah membalas. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu memulihkan. Kasih itu membuat segalanya menjadi baru. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Kristen. Dengar baik-baik. Di dalam Yesus selalu ada kasih. Temukan kasih itu. Mungkin hari-hari ini engkau menghadapi pergumulan yang berat. Saya dan istri juga pernah mengalami titik yang sama. Bahkan kami terus berjuang. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap terus berjuang. Sampai kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Masalah selalu ada. Dan masalah yang datang selalu silih berganti. Tetapi Alkitab bicara buat kita. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu ngeyel. Kalau kita andalkan kekuatan kita nggak mampu. Kita butuh Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita tidur, minimal kita hafal satu ayat. Karena itu yang menjadi pegangan bagi kita dalam kita menghadapi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pentingnya untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang daripada Tuhan itu adalah kasih yang memulihkan. Saudara, sebelum kita tidur, pastikan bahwa renungan malam hari ini memampukan kita untuk kita hidup di dalam kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya menyertai saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap rekan-rekan jemaat Tuhan, para orang-orang yang menonton channel ini. Tuhan memberkati mereka. Apapun agama mereka, Tuhan jamah mereka agar firman tersentuh di dalam kehidupan mereka, menguasai mereka, dan mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan.
Ampuni kami kalau sepanjang hari ini kami sudah melakukan kesalahan dan dosa. Kuduskan kami, karena tanpa Tuhan, tanpa pengampunan, tanpa pengudusan dari Tuhan, kami tidak bisa melihat hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan tidur juga, Tuhan memberkati. Urapi setiap kami. Biarlah setiap kami besok pagi bangun dengan sukacita, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah setiap penonton channel ini. Apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, kebutuhan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami jalan buntu sekalipun Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan menjamah para lanjut usia, lansia, anak-anak muda, orang-orang dewasa. Tuhan memberkati iman mereka, Tuhan menyertai kehidupan mereka sehingga makin hari mereka makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Amin.